Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay!
Selamat malam, Sobat Wika, dan selamat datang di Koridor Ide New Generation. Baik, acara malam hari ini akan segera kita mulai ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Dwi Jayanti yang merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Widya Kartika yang tentunya akan menemani Sobat Wika selama acara ini berlangsung loh. Nah, saya juga ucapkan selamat bergabung di forum online ini bersama narasumber kita dan juga semoga Sobat Wika selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Saya juga ingin mengingatkan kepada Sobat Wika untuk jangan lupa memfollow Instagram, Facebook, Twitter, TikTok di @infowika tanpa tanda baca ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Universitas Widya Kartika karena kami akan menayangkan banyak video acara pada hari ini dan juga akan ada muncul di playlist YouTube Koridor Wika. Serta jangan lupa untuk subscribe ya sekali lagi karena kita bakalan update-update. Jadi Sobat Wika jangan sampai ketinggalan nih info-info updatean mengenai Wika dan tentunya Koridor Ide sendiri. Koridor ide ini bersifat gratis dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu yang tentunya untuk dibagikan kepada Sobat Wika sekalian nih. Informasi tambahan untuk Sobat Wika nih yang mungkin lagi tertarik untuk menyelesaikan jenjang sarjana atau mungkin kalian yang sedang bekerja dan ingin melanjutkan studinya, dapatkan informasi yang kalian butuhkan melalui WhatsApp official kami di nomor 0812 3277 0503 dan 0851 0097 9475. Dan tentunya dapatkan beasiswa yang kami tawarkan. Juga ada reward loh buat kalian yang berhasil nih merekomendasikan saudara, teman, kerabat, atau siapapun itu ke UIKA. Jadi ayo segera daftarkan diri kalian melalui link di pmb.widyakartika.ac.id. Perlu kami ingatkan kepada seluruh peserta bahwa di akhir acara nanti kami akan membagikan link daftar hadir di kolom chat. Dan dipersilakan untuk Sobat Wika sekalian dapat mengisinya ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, izinkan saya kembali untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Novalia Andriani, Sarjana Teknik Magister of Engineering, selaku Perekayasa Muda BRIN, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Kelompok Riset Penilaian Produk Berkelanjutan dan Desain Ramah Lingkungan. Halo Ibu, apakah sudah bisa on mic atau on video? Iya, Oke. apa? Halo Ibu, mohon maaf agak patah-patah ya. Oh iya. Ah, bisa. Halo Ibu, mungkin masih putus-putus Ibu. Koneksinya mungkin masih ada sedikit gangguan. Gimana? Eh, eh, Sebentar ya, Ya, siap saya Ibu. coba. Pakai wifi apa ya? Oke, sambil menunggu Ibu Novalia, saya Dah, perkenalkan oh, kembali narasumber kedua kita hari ini, yaitu Bapak Ari Dwi Jatmiko, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku dosen teknik sipil di UIKA. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya Pak untuk memulai hari ini memberikan informasi-informasi kepada Sobat UIKA? Siap, siap. Siap, oke. Jelas ya, suara saya jelas? Keterima? Sangat jelas bisa diterima dengan Oke, baik. baik. Ya, makasih. Nah, mungkin untuk Ibu Novalia, apakah sudah bisa?
Oke, sambil menunggu ini, mungkin saya boleh bertanya-tanya dikit nih. Apakah di tempat Sobat Wika sekalian ini sedang hujan atau bagaimana gitu? Soalnya di tempat saya sendiri, mungkin di tempat Pak Ari, hujan tidak, Pak? Tadi sempat hujan, sekarang enggak. Oh, gitu. Di sini masih hujan sih. Hujan deras tadi kebetulan Bapak. Belum berhenti juga. Siap, Tes, tes. siap. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Oh, terdengar, terdengar Ibu. Alhamdulillah. Ya. Harus dicas dulu Oke. ini. Kan Oh, notifikasi aja. Ya, maaf. oke. Baik, Oke, sudah sudah bisa siap ya, Bu? dimulai? Siap-siap. Siap, Baik. oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya berikan kepada narasumber kalian. Namun saya ingin mengingatkan kepada para sobat Wika nih, mungkin ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung saja tulis di kolom chat atau bisa raise hand ya, gitu. Oke. Begitu, Iya. silakan Bapak Ibu memulai untuk materi hari ini. Silahkan, mungkin panitia bisa memperlihatkan ini, saya screen terkait paparan. Apa Kak? Ya, Sudah sudah? muncul ya, Bu? Ye, sampun. Oke, siap. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, rekan-rekan, adik-adik, mahasiswa, Bapak Ibu, hadirin acara Koridor Ide UIK pada tanggal 13 Maret 2025. Saya perkenalkan, nama saya Novalia Andriani dari Badan Riset Inovasi Nasional dari PR SPBDH yang akan memaparkan terkait temanya integrasi Building Information Modeling dan kerangka kerja ekonomi sirkular untuk keberlanjutan. Jadi terkait judul ini, itu adalah hasil karya tulis ilmiah dari disertasi yang berjudul Green Demolition Framework berbasis BIM dan Just in Time Delivery dalam mendukung ekonomi sirkular pada proses pembongkaran bangunan di Indonesia. Next. Halo? Next. Ya, please. Sudah ya Ibu ya? Oh ya, Oke. sudah. Jadi ini adalah latar belakang pendidikan saya. Jadi terkait S2, S1, S2 dan S3 itu mungkin bisa dilihat di sini saya S1-nya dari UGM, S2-nya saya dapat beasiswa ke Thailand, Universitas Chulalongkorn, kemudian S3-nya saya lulusan dari ITS. Next, langsung saja. Baik, ini adalah pengalaman kerja dan karir sejak lulus S2 yaitu tahun 2006 sampai saya masuk BPPT kemudian bergabung dilebur menjadi BRIN sampai sekarang. Oke, next. Langsung aja. Nah, ini adalah latar belakang terkait kegiatan framework Green Demolition dalam pembongkaran bangunan. Next. Next lagi. Klik. Nah, terkait eh jadi di sini saya soalnya pakai HP nih, jadi terlalu kecil. Jadi ini adalah latar belakang proses pembongkaran bangunan itu dilihat dari proses siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari bagaimana dia didesain sampai bagaimana bangunan itu harus dibongkar. Next. Nah, ini adalah beberapa penyebab terkait pembongkaran bangunan. Bisa salah satunya adalah terkait usia bangunan, kemudian keadaan bangunan yang kondisinya sudah rusak, terkena gempa, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian bangunan yang sudah rusak dan tidak layak pakai tersebut eh, akan dibongkar yang bisa menyebabkan resiko terkait dampak lingkungan yang bisa memberikan efek negatif baik terhadap kondisi
lingkungan, dan masyarakat sekitar. Next. Ini mungkin. Nah, ini adalah proses bagaimana kita bisa memprediksi dan merencanakan bangunan tersebut dibongkar baik dari metode maupun penjadwalan. Next. Baik, jadi dari hasil pembongkaran tersebut akan dimanfaatkan secara ekonomi sirkular untuk dimaksimalkan limbahnya. Next, mungkin dipercepat. Nah, ini adalah fakta-fakta pembongkaran yang ada di Indonesia yang tidak terencana dan tidak termonitor terkait efek daripada proses pembongkarannya. Next. Nah, ini adalah harapan pembongkarannya, yaitu limbahnya bisa termanfaatkan secara ekonomi sirkular, baik bisa dimanfaatkan langsung, reuse, maupun recycle. Next. Ini adalah peraturan-peraturan terkait pembongkaran, baik di Indonesia maupun di negara luar, yang ternyata ada beberapa kekurangan, yaitu belum ada pemanfaatan teknologi informasi komputer di dalamnya, kemudian tidak ada perencanaan secara baik, dan belum memanfaatkan sirkular ekonomi di dalam proses pembongkarannya. Next. Next. Ini adalah masalah dalam proses pembongkaran. Kemudian dari masalah itu kita bisa melihat tujuannya. Next. Sekali. Nah, ini adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu kan komponen dalam proses pembongkaran yang akan diwujudkan dalam satu framework. Kemudian mengembangkan dan mengintegrasikan konsep tersebut dengan konsep Lean dan teknologi 4.0, yaitu Building Information Modeling. Next. Klik lagi. Nah, ini adalah proses dari integrasinya, yaitu konsep manajemen Lean, di mana proses pembongkaran itu bisa terjadwal dan terencana sejak bangunan itu belum dibongkar. Next. Ini adalah integrasi pemanfaatkan 4.0-nya, yaitu Building Information Modeling. Dan yang ketiga adalah, next, klik, adalah ekonomi sirkular, terkait konsep pemanfaatan limbah secara 3R. Next. Next lagi. Nah, ini adalah framework yang diformulasikan terkait proses dari sejak pengambilan keputusan, kemudian pemanfaatan Building Information Modeling dalam proses perencanaannya, sampai bagaimana limbah itu bisa termanfaatkan secara ekonomi sirkular. Next. Kemudian implementasi ke dalam studi kasusnya, yaitu bangunan gedung yang ada di Jakarta. Next. Dari konsep framework tersebut diimplementasikan, kemudian dilihat proses demi proses, salah satunya yaitu pengambilan keputusan dengan analisa struktur dan terkait asesmen kondisi-kondisi secara fisik beberapa material limbah yang ada di lapangan. Next. Nah, ini adalah hasil daripada integrasinya, di mana pada proses perencanaan demolisi memanfaatkan BIM, kemudian just in time delivery, dan konsep circular economy. Next. Ini adalah penjabaran bagaimana memanfaatkan TIK, yaitu dimulai dengan 3D modeling melalui BIM, kemudian 4D BIM, dan pemanfaatkan just-in-time delivery dengan software Autodesk Revit, Navisworks, Microsoft Project, dan dibuatkan diagram schematic. Next.
Baik, ini adalah hasil dari pemodelan BAM, baik arsitektur maupun struktural. Kemudian dari sini, next. Kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana komponen-komponen material yang akan dibongkar, sehingga kita bisa merencanakan proses penjadwalan dan bagaimana identifikasi terkait 3R-nya, apakah bisa dimanfaatkan secara reuse atau langsung di recycle. Next. Nah, ini adalah proses pemodelan 3D BIM yang kita bisa memanfaatkan informasi dan penambahan klasifikasi atau notifikasi 3R sehingga kita bisa memberikan prioritas pembongkaran yang mana tidak merusak daripada komponen tersebut. Next. Klik lagi, Mbak. Nah, ini adalah hasil quantity take off dari 3D BIM sehingga kita bisa melihat volume limbah yang ada dan prosentase daripada 3R-nya sehingga kita bisa memanfaatkan perhitungan untuk memprediksi berapa volume truk yang akan digunakan, kemudian terkait tujuan daripada pengiriman limbah, itu kita bisa merencanakan dengan memanfaatkan hasil dari QTO tersebut. Next. Nah, ini adalah proses daripada scheduling priority di BAM, termasuk salah satunya untuk memanfaatkan penjadwalan di 4D BIM. Next. Klik lagi. Nah, ini adalah proses daripada penyusunan jadwal di 4D BIM Navisworks, di mana kita bisa melihat prioritas proses pembongkarannya yang dimulai dari komponen-komponen yang bisa di reuse terlebih dahulu dan komponen arsitektur, kemudian dilanjutkan dengan komponen structure per lantai mulai dari lantai paling atas sampai lantai paling bawah secara berurutan. Next. Ini adalah penjadwalan dari Microsoft Project yang bisa dielaborasikan dalam Navisworks. Next. Nah, ini adalah hasil daripada simulasi 4D BIM-nya, sehingga kita bisa melihat prioritas pembongkaran mulai dari lantai paling atas, berurutan ke bawah, dan apa saja yang harus di take off. Next. Klik lagi. Klik lagi. Nah, ini adalah penjadwalan yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah video proses dari hasil simulasi 4D BIM. Mungkin kursornya bisa diletakkan di bagian kiri yang ada tanggalnya itu. Nanti akan ada klik kayak segitiga untuk play video. Minta tolong. Belum kelihatan ya? Nah, coba pelan-pelan. Nanti ada tanda segitiga muncul di situ. Untuk klik. Atau klik coba di layarnya. Bisakah? Biasanya sebelah kiri nih Mbak, ada tanggal atau apa ini yang abu-abu itu. Di situ ada kotak segitiga, muncul kayak play video begitu. Bisa diklik sebelah kiri, sudut kiri. Yang atasnya tulisan model reverse 4D BIM itu. Tidak, tidak ini ya, tidak kelihatan ya. Tidak terlihat, Kak. Oke, baik. Tidak apa-apa. Ini nanti proses pembongkarannya sesuai scheduling tersebut. Ya, mohon maaf Ibu, mungkin Oh, bisa jadi diklik, saya coba diklik lagi ya. saja. Ha-ha. Ya, coba. Belum? Mohon tunggu sebentar Ibu. Nah,
Kalau nggak bisa nggak apa-apa Mbak, next aja. Ah itu bisa tuh muncul segitiganya. Oh nggak bisa ya? Nggak apa-apa, next next aja kalau gitu. Terus, nah ini adalah just in time delivery schedule yang sudah dibuat untuk bisa dimasukkan ke dalam penjadwalan 4D BIM, di mana just in time delivery ini adalah proses penjadwalan kita eh, pengiriman limbah dari titik komponen bangunan tersebut dibongkar, lalu kita bisa memprediksi jumlah angkutan, kemudian kapan dimulai proses pengiriman setelah sesaat setelah komponen tersebut dibongkar, sehingga meminimalisasi penumpukan material bongkaran di area gedung tersebut, sehingga tidak tidak menghambat proses pembongkaran, sehingga tidak akan terjadi suatu delay dalam proses pembongkaran tersebut. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi terkait ini, mungkin sambil nanti belajar praktek gitu. Oke. Next. Nah, ini harapannya kita bisa melihat scheduling tujuan daripada pengiriman limbah, di mana kita bisa melihat berapa kilometer dari proses pembongkaran, sehingga waktu tempuhnya juga kita bisa prediksi. Next. Next. Ini hasil KTO-nya. Kemudian, nah ini adalah hasil pemetaan terkait volume-volume limbah yang sudah diprediksi atau diestimasi dari KTO, sehingga kita bisa memetakan eh, limbah apa saja, kemudian pemanfaatan secara 3R-nya, dan tujuan daripada pengiriman limbahnya. Next. Ya, ini sama. Jadi di sini adalah proses pemetaannya, sehingga kita bisa melihat mana volume yang paling dominan, sehingga kita bisa merencanakan terkait jumlah angkutan, kemudian tenaga kerja yang akan terlibat dari proses sejak proses pembongkaran sampai pengiriman hasil bongkaran tersebut. Next. Ya, ini adalah beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian terkait pemanfaatan TIK, kemudian integrasi dengan konsep Lean dan konsep ekonomi sirkular. Next. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi, Mbak. Nah, ini adalah kesimpulan-kesimpulannya yang perlu kita highlight, yaitu memang integrasi ketiganya itu bisa memaksimalkan proses pembongkaran dan memanfaatkan hasil dari limbah, sehingga efektif untuk proses perencanaan, sehingga bisa terstruktur dan termonitor, terukur dan terencana dengan baik, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Next, itu adalah konsep utamanya, kesimpulan utamanya. Nah, kemudian melalui pemanfaatkan BIM secara 3D, baik 3D maupun 4D, kita bisa mengestimasi berapa volume limbah, kemudian kita bisa memanfaatkan scheduling tersebut untuk bisa maksimalkan proses daripada manajemen proyek dari pembongkaran, baik sejak desain sampai pengiriman ke tujuan pemanfaatan terakhir selain TPA. Next. Klik lagi. Klik lagi. Oke, ini saya rasa sama. Klik lagi. Nah, ini adalah hasil karya tulis ilmiah yang sudah di-publish. Mungkin linknya bisa bisa dilihat di bagian sebelahnya. Next. Nah, ini adalah hasil daripada publikasi tersebut. Next. Saya rasa sudah sih. Nah, baik.
Terima kasih. Maaf ini paparannya karena saya juga lewat ini mobile handphone jadi kecil sekali tulisannya. Baik, Baik, terima kasih terima atas kasih waktu dan Ibu. kesempatannya. Nah, J. mungkin nih teman-teman nih ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa ketik di kolom chat dan raise hand. Juga saya dengar-dengar ini saya dapat info Ibu setelah ini akan meninggalkan ruang Zoom ya. Betul? Iya, Ibu, karena kan lagi di kendaraan. Jadi kalau memang bisa Oh, nanti pertanyaannya saya bisa sambil jawab untuk yang bisa resen. Paling cuma 2 pertanyaan mungkin saya kasih kesempatan. oke. Mungkin Baik, Sobat oh, Wika nih ada Ah, yang ingin bertanya? malam, bisa langsung tanya kan? iya Bisa. silakan. Dengan atas nama siapa mungkin bisa di raise hand Ah, terlebih dahulu? Samuel dari Prodi Arsitektur. Oke. Silakan. Iya. Ah, ini ada apa istilah baru saya tahu ada ekonomi sirkular mengenai pembongkaran bangunan. Yang saya Iya, mau tanya, ah, kami kan latar belakang arsitektur, jadi kami memulai dari awal desain. Nah, apa yang bisa iya, disarankan bagi kami yang mendesain bangunan sehingga ujung-ujungnya iya, nanti pada saat pembongkaran itu bisa banyak manfaatnya. Jadi usulan struktur atau konstruksi seperti apa supaya iya, iya. dalam pembongkaran nanti tetap masih ekonomis. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Samuel. Jadi menurut saya sih proses pembongkaran itu memang bisa didesain sejak eh, proses pendesainan sendiri. Jadi memang kita harus mendesain terkait misalnya nih tujuannya untuk dimanfaatkan kembali. Berarti kita harus melihat material yang bisa bernilai tinggi saat nanti akan dibongkar. Jadi terkait kualitas misalnya kalau misalnya ada eh, material yang dibongkar nanti lebih baik terkait keutuhan, kemudian kualitas, kemudian ada beberapa part arsitektural yang memang nanti bisa di plug and dengan mudahnya itu dibongkar dan dipasang sehingga mungkin koneksi-koneksinya itu tidak terlalu eh, kaku begitu. Jadi itu memang sejak proses pendesainan bisa dimaksimalkan begitu. Saya rasa seperti itu, Pak Samuel. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Baik. Ada Satu lagi lagi. dari Sobat Wika yang ingin bertanya bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat. Oke, jika tidak ada nih mungkin dari saya sendiri ya Ibu ya. Iya, Eh, silakan. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran untuk masyarakat atau untuk siapapun itu tentang pentingnya nih pembongkaran yang ramah lingkungan seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau terkait proses pembongkaran itu memang kita harus melihat bahwa peraturan terlebih dahulu ya, peraturan terkait proses pembongkaran itu harus sudah ada izin dari pihak pemerintah dan terkait metodenya itu harus sudah terencana sejak awal sehingga kita bisa aware untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi pada proses pembongkaran nanti. Jadi kita terkait mitigasi resiko-resikonya juga sudah kita rencanakan di awal sebelum proses pembongkaran itu terjadi sehingga masyarakat bisa diinfokan atau disosialisasikan terkait ini terkait proses pembongkaran tersebut. Jadi sudah bisa apa namanya memitigasi sendiri, kemudian kitanya sendiri sebagai pihak kontraktor juga secara secara ketiganya kita sudah bisa memaksimalkan dan memonitor proses pembongkaran tersebut. Begitu, Mbak? Apakah Oke, sudah terdengar? sudah sangat terdengar dan sudah Oh cukup ya, sudah. jelas. Terima kasih banyak Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ada Apakah mau
Bisa dikasih kesempatan lain satu pertanyaan, kalau tidak mungkin bisa dikasih closing statement aja dari Ibu. Oke, baik. Terima kasih Oh, sebelumnya kepada rekan-rekan semuanya yang hadir dalam acara ini. Sebaiknya dalam proses kita mendesain itu memang harus direncanakan terlebih dahulu dan kita harus memperhatikan bagaimana bangunan atau produk yang akan kita desain itu akan dibongkar. Jadi bisa memaksimalkan hasilnya dan bisa memanfaatkan konsep green di dalam proses sejak desain sampai proses pembongkaran nanti. Jadi mulai dari materialnya, pemilihan materialnya, kualitasnya, dan bagaimana uh, produk itu dibuat, diproduksi nantinya. Begitu. Terima kasih. baik, terima kasih Ibu atas materi pada hari ini. J, matur nuwun. Sehat Saya selalu ya izin Ibu. live, G. Ya, J, boleh. Terima kasih makasih. banyak ya Ibu. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. J, terima kasih dan semoga ilmu yang sudah saya share bermanfaat. Baik, J, terima kasih Ibu. Sampai jumpa terima kasih kembali. sebelumnya. J, selamat malam. Terima Selamat kasih. malam. Waduh, dihadiri oleh Bapak Rektor kita juga ya pada hari ini ya. Suatu sangat Iya, kehormatan nih. Selamat malam, mau Pak. pantau nih, Mbak. Waduh. Malam-malam. Siap, Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut aja ya ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ari. Kepada Bapak Ari kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin minta bantu share. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Yuk. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, udah terlihat. Baik, silakan, Pak. Oke, di sini saya akan membahas lebih detail untuk masalah BIM-nya ya, Building Information Modeling dalam Life Cycle Analysis. Jadi saya bekerja sama dengan Bu Novalia waktu melakukan penelitian bekerja sama dengan Wika waktu itu untuk melakukan pemanfaatan BIM-nya, jadi Building Information Modeling. Jadi saya akan share tentang Building Information Modeling untuk kegiatan ini. Monggo selanjutnya. Jadi sebagai pengertian dasar, Building Information Modeling adalah sebuah model digital tiga dimensi yang terhubung dengan sebuah database. Jadi yang terutama adalah terhubung dengan sebuah database dalam sebuah informasi proyek. Hal inilah yang kita manfaatkan untuk menjadi tools untuk mendukung life cycle analysis. Terus selanjutnya. Nah, kalau kita melihat secara garis besar BIM itu ada 10 dimensi, yaitu ada 1D, ya, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, dan 10D. Jadi kita kemarin lebih banyak bermain di arah 3D dan 4D, ya. Jadi 3D itu untuk mendetek melakukan pemodelan dari seluruh bangunan gitu ya. 4D untuk memanfaatkan datanya gitu ya. Terus 5D ini untuk kalau kita masalah budgeting, 6D untuk masalah simulasi green building ya. Terus habis itu 7D itu untuk manajemen, manajemen bangunan dan sebagainya seperti itu. Terus habis itu yang berikutnya lagi ada 8D itu masalah untuk build, jadi aslinya seperti apa gitu ya. 9D itu masalah lead construction dan
10D adalah masalah industrialisasi ya, fabrikasi dan sebagainya yang otomatisasi. Jadi kita lihat bahwa 3D di BIM itu berbeda dengan 3D gambar ya. Jadi 3D di sini adalah model 3 dimensi dengan informasi. Selanjutnya, nah kalau kita melihat dari kegunaan BIM sendiri, life cycle-nya, dia digunakan di banyak hal gitu ya. Mulai dari masalah awal sendiri, mulai dari apa itu desain dan planning ya. Jadi kita dimulai dari desain and planning. Terus habis itu kita juga masuk juga di area construction gitu ya. Jadi construction itu juga ada macam-macam kegunaan BIM sampai arah operational and maintenance ya. Nah, ini yang di terakhir ini adalah masalah renovasi gitu ya dan termination. Jadi hal ini kita bisa melihat bahwa kegunaan BIM itu life cycle-nya cukup panjang. Jadi BIM itu bukan hanya dipakai pada saat awal, pada saat eh, perencanaan saja, tapi dikonstruksi dia bisa untuk memantau, bisa mengontrol dan sebagainya. Untuk operation dia bisa membantu operasi untuk bisa lebih ramah lingkungan dan sebagainya sampai akhirnya ke arah demolish atau mungkin renovasi. Jadi hal ini yang kita akan angkat gitu ya, gimana kita memanfaatkan BIM itu ke arah sana gitu. Terus selanjutnya, nah jadi kalau kita ngelihat BIM sendiri, software-nya itu banyak banget gitu ya. Jadi BIM itu bukan satu software, tapi adalah beberapa software. Tugas-tugas kita, jadi untuk memanfaatkan BIM ini, jadi kebutuhannya untuk apa gitu. Jadi kebutuhannya beda, juga akan menggunakan software yang beda. Tadi Bu Novalia mungkin banyak membahas kita menggunakan dua software, yaitu satu Revit, yang kedua adalah Navisworks. Jadi yang utama di sini gitu ya. Jadi kalau kita belum membahas masalah mungkin building operation dan sebagainya, masih belum membahas masalah itu. Jadi masih banyak kemungkinan untuk berkembang dan sebagainya. Jadi di sini, kalau di sini dilihat ada urusan planning, gitu ya. Terus ada urusan authoring. Authoring itu berarti memodelkan. Itu berarti authoring. Jadi bisa menggunakan SketchUp, BIMobject, Revit, Vectorworks ya. Kelas MEP, Graphisoft yang Archicad ya, Tekla, Intergraph dan sebagainya. Terus analisis ya ini bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah Navisworks yang kita pakai pada saat itu. Tuh. Jadi kita memanfaatkan software berdasarkan dengan fungsinya gitu ya. Jadi eh, kalau kita mengatakan BIM, dia tidak satu software, tetapi kita gimana cara informasinya itu berjalan antara software yang satu dengan yang lain. Tadi Bu Nova juga mengatakan menggunakan eh, Microsoft Project ya. Microsoft Project itu terhubung dengan Navisworks. Jadi Navisworks ini bisa membaca file Microsoft Project dan Navisworks itu kalau kita ngatur timelinenya sesuai dengan komponennya, nanti timeline tersebut bisa diekspor ke Microsoft Project. Jadi saling terhubung. Jadi kalau kita bisa paham bagaimana kita memanfaatkan BIM, itu kita bisa menghubungkan banyak software di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita bicara dulu tentang masalah LOD atau level of detail. Ya. Jadi kalau tadi ini berhubungan dengan yang Pak Samuel tanyakan juga, jadi kalau kita sebut LOD itu ada LOD 100, 200, 300, 350. Jadi kalau ini adalah pre-design, ya biasanya keluarnya ke arah sampai sini ini berhubungan dengan master plan gitu biasanya ya. Yang di LOD 300 ini adalah DED. Nah, ini DED, di sini adalah dokumen tender biasanya, yaitu masuk ke arah forecon gitu ya. Terus habis itu construction stage. Construction stage ini biasanya masuknya ke arah
soft drawing dan sebagainya itu masuk ke LOD 400. Jadi semakin besar angkanya dia semakin detail. Oyal berbeda dengan level tadi 4D, 5D dan seterusnya itu bukan urutan ya, tetapi itu adalah analisa yang dihasilkan. Kalau di sini urutan. Jadi 100, 200 ini adalah urutan. Jadi lebih baik kita mengembangkan mulai dari 100 dulu, nanti habis itu diperkaya dengan 200, diperkaya lagi ke 300, dan seterusnya sampai as build itu adalah serat terima atau handover. Jadi ini adalah perjalanan BIM kalau kita dikonstruksi sampai saat eh, serah terima. Dan lebih baik kita menggunakan ini akan sangat membantu pada saat nanti pembongkaran karena datanya lengkap, gitu ya. Kalau kemarin karena kasusnya memang kemarin itu bangunan lama, kita terpaksa harus memodelkan karena dari gambar yang ada, terus kita ngukur lapangan dan sebagainya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Terus lanjut ya. Nah, kita selain LOD, kita bicara LOI, gitu ya. Jadi LOD adalah level of development, sedangkan LOI adalah level of information. Jadi kalau LOD itu adalah model secara keseluruhan ini, gitu ya. Sedangkan kalau LOI itu adalah data-data ini, ya. Nah, kalau tadi kita melihat desain authoring, umpamanya gitu ya. Jadi ada beberapa software desain authoring itu yang tidak memiliki LOI. Jadi kalau kita menggunakan SketchUp, SketchUp itu lebih cenderung menghasilkan modelnya saja, tapi dia tidak punya informasi di dalamnya ini. Ya, jadi itu yang membuat dia harus masuk lagi ke software authoring untuk memperkaya level of information. Kalau kita kasusnya di sini, kita akan banyak bermain itu di area LOI atau level of information. Selanjutnya. Lah, jadi dari situ kita ada bayangan bagaimana kita sampai ke LOI. Ini langkah pelaksanaan yang kayak kita lakukan. Terus, ya, ini tadi pemodelannya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Novalia. Jadi mulai dari lantai 1 dan semuanya gitu ya. Tapi di sini kita tidak memodelkan yang MEP-nya, kita cuma masalah struktur sama arsitektur ya. Jadi waktu itu MEP-nya tidak sampai ke MEP, kita masih struktur dan arsitektur. Jadi kita memodelkan semua, struktur sendiri, terus arsitektur sendiri, lengkap dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya, ada pintu, jendela, dan sebagainya. Ya, terus. Nah, habis itu setelah kita memodelkan, kita melakukan pengukuran di lapangan. Waktu saat ini kita melakukan secara manual dengan orang yang ada di sana, jadi tim proyek yang ada di sana. Kebetulan yang nangani kalau nggak salah PP waktu itu. Nah, tapi ada cara lain kalau kita selain pengukuran manual. Jadi setiap jendela dan sebagainya itu diukur. Jadi kita setelah memodelkan terus kita melakukan cross check gitu ya. Nah, tapi mungkin ada cara lain untuk melakukan pengukuran, yaitu diantaranya menggunakan scanning ya. Jadi yang di atas ini menggunakan fotogrametri gitu ya. Jadi dia dengan fotogrametri dia akan menghasilkan hal seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita melakukan scanning, terus kita dapatkan seperti ini. Terus ini kita kalau menggunakan LiDAR ya. Ini kebetulan kami melakukan pengukuran di sebuah ruangan ya, kami sendiri yang melakukan pengukuran. Terus dia langsung terdefinisi dengan baik ya. Kalau LiDAR itu dia jauh lebih precision. Kalau kita melihat kita menggunakan fotogrametri, dia tidak precision, tidak presisi untuk sudut-sudutnya gitu ya. Kalau di LiDAR kita bisa melihat tingkat kepresisiannya jauh lebih tinggi gitu. Jadi kita bisa bisa melakukan hal ini juga selain menggunakan pengukuran dengan cara manual gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah dicek
Jadi nanti semua komponen itu akhirnya ini. Jadi ini adalah salah satu jendela gitu ya. Saya ambilkan gitu. Terus habis itu kita memperkaya informasi di dalamnya. Ini begitu kalau kita buka di sini ya. Ini ada mark ya. Jadi marknya ini adalah dia nomor berapa gitu ya. Terus kita mendefinisikan dari 3R-nya. Dia bisa di reuse gitu. Kan tadi bisa reuse, recycle. Kalau nggak salah tadi bukan reduce tapi reuse, recycle sama refurbish. Jadi kalau reuse itu langsung bisa digunakan, recycle itu berarti dibuang tapi untuk diolah kembali. Terus refurbish itu untuk diperbaiki. Jadi kalau recycle itu sudah mungkin benda berikutnya itu tidak sama gitu ya. Bisa jadi benda yang lain, jadi tidak jendela lagi. Kalau reuse itu ya jendela dipasang lagi untuk menjadi jendela. Kalau refurbish itu berarti diperbaiki. Jadi jendelanya masih bisa dipakai, tapi harus ada yang di repair. Itu refurbish. Jadi ada tiga hal seperti itu. Jadi ada macam-macam seperti ini. Jadi kita perkaya satu-satu seluruh komponen yang ada di dalam bangunan tersebut, gitu ya. Jadi kalau melihat bentuknya ya cuma ya rusun kayak seperti itu ya, tetapi tingkat detail di dalamnya cukup banyak yang dilakukan. Terus lanjut ya. Nah ini adalah contoh hasil dari pengelolaan data materialnya gitu ya. Jadi data materialnya akhirnya kita bisa di recycling, ya, di reuse, ya, di repair. Lah itu refurbish itu repair ya. Jadi ada seperti itu. Nah, ini ada refurbish, ada repair. Jadi ada macam-macam sih, bukan hanya tiga ya. Jadi ada berbagai macam kemarin kita lakukan. Kalau kita amati satu-satu di sini, itu benar-benar teliti. Jadi kayak ini pintu double gitu ya. Ini di lantai 0 gitu, berarti lantai dasar. Nah, pintu double itu ukurannya aja antara yang atas sama yang bawah itu berbeda. Ya, karena diukur di lapangan itu memang berbeda. Jadi ukurannya berbeda sedikit gitu ya. Terus habis itu, jadi kita melakukan pemodelan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi di sini kalau pintu tipe ini ukuran sekian itu ada 2 gitu ya. Terus yang di sini ada 3 gitu. Nah, di sini dia ya apa kan? Oh, ini bisa di reuse, berarti dia keadaannya baik. Jadi dia tinggal dipasang kembali di tempat lain. Oh, ini recycle gitu. Jadi kita memilah hal ini itu satu persatu. Jadi semuanya dilakukan satu persatu. Setelah di sini nanti dimasukkan untuk pembongkarannya masuk ke area Naviswork. Kebetulan di sini saya tidak menampilkan yang Naviswork. Tadi beberapa sudah ditampilkan sama Bu Novalia. Karena Naviswork itu lebih cenderung ke arah just in time-nya. Jadi just in time-nya eh, seperti apa? Kapan bongkar jendela, kapan bongkar apa itu mungkin tegel, kapan bongkar pintu dan sebagainya. Jadi supaya tidak bertubrukan karena itu berlangsung simultan. Jadi yang di atas kan dibongkar bukan hanya itu tapi strukturnya juga dibongkar gitu kan. Jadi baloknya, kolomnya itu kan juga ikut dibongkar. Jadi itu yang dilakukan dengan cukup teliti setiap komponen kita kasih waktunya kapan. Jadi seperti itu yang terjadi dari penyusunan building information modeling ini dengan memanfaatkan ini data-data ini. Jadi kalau yang di reuse ini akan dibongkar duluan atau diambil duluan, gitu ya. Terus habis itu nanti dipilah lagi dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan waktu melakukan apa itu eh, project ini gitu ya. Selanjutnya udah selesai belum tadi ya. Oke, jadi itu adalah gambaran untuk penggunaan building information modeling. Jadi building information modeling itu bukan hanya model yang kita tekankan, tetapi kita memberikan informasi di dalamnya itu menjadi penting. Jadi berkaitan juga dengan yang ditanyakan sama Pak Samuel itu bahwa waktu kita merencana, terutama kalau sampai ke DED, itu seharusnya informasinya itu lengkap. Jadi kita nggak perlu memperkaya lagi. Kalau ini kan kita harus ngisi satu-satu lagi di terakhir gitu ya. Nah itu kalau bisa di perencanaan udah lengkap, nanti waktu di pelaksanaan itu tinggal
dilengkapi lagi kalau ada yang dilengkapi, kalau ada yang dirubah ya harus dirubah. Jadi waktu diserahkan ke operasional itu bisa diminta dengan baik sehingga nanti waktu dibongkar itu bisa dilihat dari spesifikasi di situ. Jadi data-data itu menjadi penting ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Sobat Wika nih, ada yang ingin bertanya? Oh, udah ada yang satu nih Pak. Dari Purwo Ardian Misto. Izin bertanya Pak, untuk menentukan 3 R-nya, R-nya A itu manual atau otomatis dari software? Seperti itu Pak. Hmm. Oke, untuk menentukan itu R-nya otomatis apa manual, manual karena perlu melakukan apa itu? Pertama kita harus menilai di lapangan dulu, apakah material atau komponen tersebut bisa dimanfaatkan kembali atau apa itu kita membuat checklist ya. Terus di softwarenya itu kita pakai tick. Jadi kita sudah punya beberapa pilihan tadi, tinggal kita pilih itu termasuk yang mana gitu. Jadi kita bisa memilih di modelnya, di dalam modelnya, atau kita bisa memilih di dalam tabel. Jadi itu kan sudah kita jadikan VTO, tadi Bu Novalia juga menjelaskan, kita punya VTO di software, jadi tinggal di nomor-nomor tadi itu kan kalau kita ada mark, tadi ada nomor, jadi setiap komponen punya nomor komponen. Jadi nomor komponen itu yang akan kita tik, oh ini bisa di reuse, ini bisa di recycle, ini di refurbish atau di repair dan sebagainya. Seperti itu. Tapi memasukkan, memilih itunya satu-satu, kita membuat parameter, jadi sebutannya itu kita di Revit-nya kita membuat parameter untuk dipilih gitu ya. Parameternya ada 5 tadi, tinggal waktu pelaksanaannya tinggal dipilih aja sesuai dengan survei lapangan. Seperti itu. Mungkin yang lain? Selanjutnya ya Pak, Ya. dari Fandi Ahmad. Kendala apa saja yang akan saya hadapi saat mengimplementasikan BIM? Seperti itu. Oke. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat mengimplementasikan BIM? Yang pertama itu adalah masalah pengertian BIM-nya sendiri ya. Maksudnya gini, BIM itu lebih cenderung ke 3D. Jadi kemampuan spasial terhadap 3 dimensi itu harus punya lah, harus dilatih maksudnya ya. Satu itu. Terus yang jadi pemahaman itu harus dirubah. Jadi BIM itu 3 dimensi ke 2 dimensi, bukan 2 dimensi ke 3 dimensi. Itu secara umum. Tapi kalau kita kendala teknis, pada umumnya memang masalahnya di hardware gitu ya. Tapi di hardware sendiri itu juga tergantung sih, kita mau hardware-nya seperti apa, nanti BIM yang dipilih seperti apa juga. Jadi itu bisa menentukan. Terus biasanya kita juga menentukan software yang digunakan dari proyeknya. Jadi proyeknya seperti apa? Perlu nggak hardware yang besar dan sebagainya gitu. Jadi BIM itu punya software yang banyak gitu ya. Kita bisa memilih software-software itu dan kita tinggal merencanakan bagaimana mengekspor atau apa ya, mengirim data yang sama-sama bisa dibaca oleh software yang lain. Itu yang penting juga. Lah, biasanya yang kendala itu di mungkin instalasi atau mungkin di hardware ya atau space yang banyak banyak kemarin beberapa ini ya space hard disknya gitu ya. Biasanya itu terjadi kalau kita cermat mempelajari bagaimana instalasi itu terjadi, kita bisa menghemat space-nya sih. Kayak contohnya ada waktu melakukan instalasi itu ada file sementara yang disimpan. Nah, file sementara yang disimpan ini kalau bisa dihapus saja gitu. Itu akan memperberat sistem hard disk dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu sih yang menjadi kendala pada umumnya ya. Kalau kendala-kendala kecil yang lain ya mungkin nanti bisa satu-satu lah itu nggak bisa dipukul rata. Kayak gitu. Enggak, yang lainnya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Siswanto yang sudah raise hand. Bisa dipersilakan untuk unmute, Pak.
Ya, terima kasih Kak Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Waalaikumsalam. Ya. Kak Os. Izin pertanyaan Pak Ari ya. Hmm. Terkait tadi untuk apa namanya penjelasan Bapak terkait pembongkaran menggunakan sistem BIM tadi. Itu kan tadi bangunan yang memang permodelannya menggunakan BIM gitu kan. Jadi kalau umpama kita mau membongkar bangunan gedung yang memang sebelumnya itu tidak didesain dengan menggunakan program BIM, itu apakah dilakukan permodelan dulu menggunakan BIM, nanti diobservasi di lapangan, terus didata satu persatu material-material mana yang bisa yang di recycle, mana yang di reuse, itu apakah seperti itu? Terus itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika BIM itu mendeteksi uh, untuk uh, pembongkaran itu kan berarti ada dua kasus ya. Bisa jadi kasusnya itu mau diganti bangunan atau mungkin bangunan itu sudah rapuh. Dalam BIM sendiri apakah bisa mendeteksi umur ini kayak bangunan bertingkat itu betonnya itu umurnya berapa puluh atau berapa ratus tahun, itu apakah di BIM sendiri itu bisa mendeteksi seperti itu Pak? Terima kasih Pak Ari. Ya, oke. Terima kasih Pak Siswanto. Mas Siswanto. Eh, untuk yang pertama, kasus yang kami ambil ini tidak pakai BIM. Jadi maksudnya desain awalnya nggak ada BIM-nya. Jadi ini adalah bangunan biasa, gitu ya, bangunan lama yang rusun di Marunda sana di Jakarta dan mau dihancurkan. Jadi dari situ kita BIM-kan. Jadi dari itu kita BIM-kan. Jadi kita berbekal dari beberapa data eh, apa itu investigasi struktur gitu ya, dari beberapa data investigasi struktur itu kita modelkan, terus habis itu kita melakukan pendeteksian di lapangan. Jadi dari model itu terus kita kita ini kan kita buatkan apa itu gambarnya, terus kita meminta untuk yang teman-teman yang di lapangan untuk melakukan pendeteksian di lapangan untuk ukuran dan sebagainya, apakah benar ini ukurannya seperti ini dan sebagainya seperti itu diukur ulang di sana. Waktu itu kita mengukur dengan manual ya, tapi biasanya juga bisa dengan apa itu scanning atau apa tadi. Tapi kemarin karena memang peralatannya tidak cukup untuk ke sana, jadi kita lakukan dengan manual. Terus habis itu karena itu setiap lantai sudah kita kasih setiap komponen, setiap lantai itu kita kasih kita kasih nama sendiri-sendiri secara teliti. Jadi semua ukurannya bisa teliti satu-satu setiap komponen. Terus dinilai sekalian apakah itu bisa di reuse, atau itu di recycle, atau di repair, atau di refurbish dan sebagainya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita memodelkan dari tidak ada model BIM-nya. Jadi dari bangunan yang sudah ada. Jadi ini bisa dipakai untuk kegiatan pembongkaran untuk di daerah-daerah atau mungkin di gedung-gedung yang perlu dibongkar atau mungkin mau dibangun baru. Jadi ini akan memudahkan kita ya untuk owner dalam hal ini untuk dalam tanda petik membongkar itu bisa dijual gitu ya. Jadi kan Iya, iya. recycle dan sebagainya ini kan bisa dijual gitu ya. Karena dia punya data ini Pak, aku punya jendela itu kayak gini, ini keadaannya bagus Pak, bisa langsung dipakai. Kalau ini perlu di repair dan sebagainya, ada foto, terus ada data nomornya dan sebagainya, terletak di lantai berapa, bisa survei lapangan dan sebagainya. Jadi kita bisa mengadakan tender untuk melakukan penjualan barang tersebut. Nah, itu kan menjadi satu hal yang tersendiri. Biasanya bongkar itu butuh biaya, ini bongkar mendapatkan Mendapatkan pendapatan. biaya. Ya, Iya, ya. mendapatkan uang. Berarti Jadi ini kan sesuatu waktunya hal yang waktunya lumayan lama juga Pak. Berarti prosesnya agak kompleks juga itu ya. kemarin kita melakukan nggak salah 2 bulan total semuanya. Luar Jadi biasa nggak ya. nggak Semakin nggak terlalu lama sih 2 bulan. Tapi memang di sana memang ada orang-orang yang apa itu, yang orang PP-nya di sana juga melakukan pengukuran. Jadi secara simultan kita melakukan komunikasi gitu ya.
Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah kalau masalah usia tidak di dalam perangkat BIM ya? Perangkat BIM itu dipergunakan untuk mendapatkan datanya, tapi bukan perangkat-perangkat yang ini. Kalau katakan untuk masalah usia beton dan sebagainya, itu ada metode tersendiri untuk pengukuran struktur biasanya. Jadi ada scanning untuk struktur dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, data-data itu bisa dimasukkan ke software-software BIM untuk dianalisa gitu. Jadi kalau kita membedakan antara kita mengambil data itu berarti bukan proses BIM, tapi kalau kita sebut BIM itu apabila datanya sudah jadi menjadi data digital, nah itu bisa kita olah oleh software-software BIM yang ada. Gitu, Oh, baik, Pak. Mas Terima Sis. kasih penjelasan yang sangat Yuk, sangat ini jelas. Terima kasih, Pak. yuk, kasih. Hmm. Terima kasih Pak Siswanto. Kita langsung saja eh, melanjutkan pertanyaan ya Pak. Tapi mohon maaf untuk waktunya kita hanya tersisa 7 menit aja seperti itu. Kita Ya, bakalan melanjutkan dari kolom chat dulu lalu ke raise hand-nya seperti itu ya Pak ya. ya. Kita lanjut saja ke Bapak Punang Jati dengan pertanyaannya. Izin bertanya Pak, dalam mengaplikasikannya, semisal pada project power plant di mana terdapat banyak aspek di dalamnya yaitu sipil dan IM, apakah dapat diakses untuk semua user serta dapat melakukan revisi serta menambahkan catatan-catatan di dalamnya? Seperti itu Pak. Oke. Jadi kalau kita banyak pihak gitu ya yang melakukan, biasanya kita untuk memberikan catatan atau memberikan revisi atau memberikan masukan, itu kita bisa menggunakan sebutannya Common Data Environment atau di BIM itu sebutannya itu Common Data Environment. Itu semacam Google Drive gitu ya. Tetapi dia juga bisa membuka gambar 3 dimensi, bisa membuka gambar CAD, bisa membuka PDF, Excel, Word, dan yang lain-lain lah. Jadi semua data-data BIM atau mungkin gambar SketchUp juga bisa dibuka di situ, langsung dibuka dan kita bisa memberikan catatan langsung di software itu. Software ini web based, jadi diakses melalui web, jadi tidak perlu diinstal gitu ya. Dan itu bisa ditujukan kepada siapa. Jadi kalau kita di proyek sekarang yang sekarang banyak menggunakan BIM proyek itu rata-rata mereka sudah menggunakan CDA juga. Jadi kalau CDA ini akhirnya mereka tidak perlu menginstal softwarenya. Jadi bisa diakses oleh orang manajemen tentunya. Jadi orang-orang pengambil keputusan mungkin, manajer mungkin. Jadi manajer untuk melakukan approving atau untuk mereview aja bisa. Jadi tidak perlu menginstal software sendiri yang itu kan cukup satu memakan space, yang kedua perlu peralatan yang cukup advance, cukup berat. Terus habis itu juga tidak worth it lah kalau tatanan manajemen harus melakukan itu. Gitu. Nah, dengan itu mereka juga bisa mengakses via tablet, via handphone dan sebagainya menggunakan Common Data Environment. Itu mungkin. Mungkin ada beberapa di perkuliahan di teknik sipil atau mungkin di arsitek ya sudah saya menerapkan penggunaan Common Data Environment. Jadi supaya untuk membiasakan apabila nanti di ke depan masuk ke pekerjaan dan menggunakan itu tidak menjadi sesuatu yang asing. Mungkin seperti itu. Monggo yang lainnya. Baik. Mungkin ini dari Samuel dan nanti saya langsung bacakan ada 2 komentar ya Pak ya. Setelah itu kami tidak akan membuka pertanyaan lagi. Jadi terakhir 3 pertanyaan ini. Begitu ya Pak ya. Baik. Lah Good, iki Jadi sing baik. lanang iki masalah kok. Mbak Umi iki yo memang problematik. Ini nak sing lanang iso nganu ngono ya. Ya, malam Pak. Ya, malam. Iya, iya Pak. Jadi berarti kita eh, dari awal perencanaan ini, dari mulai mendesain sudah memikirkan hal ini Pak ya. Jadi merupakan Betul, salah satu parameter. Nah, betul. apakah nantinya ada seperti edge gitu Pak? Jadi bangunan yang didesain dan akan dibongkar dengan nilai ekonomis tinggi, mempunyai sertifikasi seperti itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah tidak membatasi kreativitas Pak? Jika saya pikir mungkin arsitek jadi semacam pengusaha tenda begitu Pak. Setelah bangun kita bongkar,
masih bisa dimanfaatkan lagi tempat lain. Itu mau saya, Pak. Ah, jadi lebih kompleks ya jadinya, Pak. Jadi kita bukan saja memikirkan bagaimana membangun, tapi bagaimana nanti bongkarnya. Iya, Pak. Itu. Saya pikir apakah ada konflik nanti di situ, Pak? Jadi kita secara kreasi mungkin terbentur nanti, oh, nanti bongkarnya gimana ini barang ini sehingga punya nilai ekonomis. Itu 2 poin itu, Pak. Masih, Pak. Ya, ya, baik. Eh, jadi yang pertama kita sudah harus mikirkan dari awal ya, tadi maksudnya ya. Tadi apa yang pertama, maaf Pak Samuel? Ada semacam bangunan yang diberikan sertifikasi, Pak, seperti EDGE itu, Pak. Oh ya, ya, oke, oke, Ya. oke. Ada Ya, nilai-nilainya, Pak, jadi ya. betul. Jadi gini, kalau kalau sampai ke pembongkaran tidak ada Pak yang sampai dilakukan penilaian. Tetapi kalau di AIDS kemarin mungkin kita bisa melihat, jadi embodied energy itu penting. Jadi embodied energy itu kalau ada material yang embodied energinya itu rendah, itu pada umumnya material-material itu akan satu mungkin tahan lama, ya kan? Yang kedua mungkin dia bisa di-recycle, itu otomatis embodied energinya rendah. Gitu. Jadi secara nggak langsung itu akan menunjang ke arah sana, gitu ya. Jadi eh, belum tentu bisa dimanfaatkan kembali, tapi mungkin ketahanan apa itu barangnya atau mungkin prosesnya lebih sederhana dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak ada sertifikasi khusus, tetapi hal itu bisa menjadi pertimbangan karena itu berhubungan dengan pada saat renovasi atau pembongkaran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, eh, malah sebaliknya saya lihat, Pak. Jadi kita jangan terpaku juga dengan oh kalau dibongkar gimana? Enggak juga, enggak seperti itu. Biasanya sesuatu yang kita pilih itu simple, Pak. Malah yang jauh lebih kita harus lebih kreatif untuk kita menghasilkan sesuatu. Contoh, kita menggunakan material lokal itu akan sangat dihargain, terutama untuk masalah dibongkar kembali dan sebagainya. Jadi embodied energy juga akan rendah. Terus jadi kita kan biasanya berfokus pada kalau kita mendesain dengan bagus, kita harus menggunakan material luar negeri mungkin, ya toh, atau kita mungkin harus pakai marmer Italia umpamanya. Tidak harus seperti itu. Kalau marmer Italia itu memang mungkin dari segi daya tahan oke, tetapi kalau dari segi pengiriman dan sebagainya itu kan menjadi nilainya tidak masuk akal gitu ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang apa itu istilahnya pemborosan seperti itu. Termasuk nanti pembongkaran sendiri akan juga sulit untuk melakukan pembongkaran dengan material-material yang jauh lebih aneh gitu ya, lebih khusus dan sebagainya itu akan lebih sulit untuk dimanfaatkan kembali. Jadi malah saya melihat Pak untuk yang kasus kedua, malah kita bisa selalu berpikir untuk bisa memanfaatkan material-material yang ada gitu ya. Terus habis itu material-material itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan desain kita. Desain kita juga bisa lebih hemat, Pak. Bisa bisa dengan macam-macam bentuknya dan sebagainya gitu ya. Itu tidak membatasi kreativitas gitu. Menurut saya begitu. Nanti mungkin kita di mata pelajaran saya kita akan coba berpraktek ya bagaimana kreativitas itu bisa bisa bertumbuh di antara semua ke apa itu tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Mungkin gitu Pak Samuel ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir. Langsung saya bacakan keduanya ya, Pak ya. Di Ya. dalam proses asesmen kita melakukan superimpose terkait bangunan existing, apa saja alat bantu yang dipergunakan, Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembongkaran gedung, umumnya apakah sampai dengan pembongkaran pondasi yang sudah tertanam seperti itu, Pak? Oke, kalau superimpose dengan bangunan yang sudah ada, jadi gini, kalau mau yang ideal memang di scan.
ya, dilakukan scanning untuk bangunan. Udah banyak peralatan yang bisa melakukan scanning gitu ya. Kita bisa menggunakan semacam drone tadi yang saya contohkan tadi di presentasi saya, ya fotogrametri, itu bisa menjadi alat untuk kita melakukan superimpose. Superimpose itu kan membandingkan antara apa yang kita gambar dengan kenyataan kan seperti itu ya. Ya, biasanya kita juga bisa menggunakan foto aja juga bisa. Foto kalau kita memanfaatkan SketchUp lah, kita bisa memanfaatkan foto dengan foto match. Foto match SketchUp. Jadi kalau Anda menggunakan SketchUp, coba pelajari ada foto match di dalamnya. Itu juga akan bisa membantu kita untuk melakukan superimpose gitu ya terhadap gambar atau model yang sudah kita buat gitu ya. Jadi bisa menggunakan scanning atau pengukuran lapangan secara langsung atau bisa menggunakan fotogrametri atau fotomatch tadi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi untuk pembongkaran ya. Ya, pembongkaran itu memang seharusnya dibongkar sampai pondasi yang dalam. Ya, kenapa? Karena apabila itu nanti akan dilakukan pembangunan kembali yang lain, tentunya pondasi-pondasi yang di dalam itu akan juga mengganggu gitu ya. Tapi kalau dalam sekali mungkin tidak sampai ke sana gitu ya, tidak memungkinkan kalau dibongkar ya bisa aja. Asalkan waktu apa itu kita melakukan deteksi titik-titiknya jelas gitu ya. Titik-titiknya jelas sehingga nanti waktu kita menanamkan pondasi lagi, mungkin pile yang lain itu tidak bertabrakan dengan pondasi yang masih ada di dalam. Karena di dalam itu kan saya paham juga pel itu kalau kita bongkar sampai 5 meter masih oke lah. Tapi kalau dia pel itu kedalamannya bisa 16 meter, 20 meter lah itu kan cukup cukup ini. Idealnya memang dibongkar semua. Ya, tetapi kasus di lapangan kita lihat kasus per kasus. Biasanya seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Nova. Baik, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin nih untuk mengakhiri acara hari ini bisa memberikan closing statement buat acara hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya. Jadi kalau kita melihat terhadap perkembangan yang terbaru sekarang ini ya, kita dengar kalau kita di konstruksi ada building information modeling, seharusnya kita bisa melihat bahwa pemanfaatan teknologi itu bisa berbagai berbagai macam gitu ya. Kita di perencana, kita di pelaksana, kita di operasional, bahkan di pembongkaran yang seperti kami lakukan gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, terus kita dengan cermat melihat potensi dari teknologi tersebut, kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan teknologi itu untuk memberikan nilai lebih ya. Tentunya Anda kalau umpamanya mau berkembang mengembangkan bisnis atau usaha gitu ya, ini kan menjadi peluang gitu. Kita bisa menjadi peluang untuk membuat usaha untuk pembongkaran ya dengan menggunakan BIM gitu ya. Itu kan menjadi hal sendiri ya. Biasanya itu jasa-jasa yang bongkar yang apa itu yang jual barang bekas itu kaya-kaya loh. Jadi jadi ini kita menggunakan dengan cara kita menggunakan teknologi yang mungkin sudah diperkenalkan di mahasiswa UIKA gitu ya, bisa dimaksimalkan. Mungkin itu dipelajari lebih lanjut, mungkin Anda bisa diterapkan di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas closing statement dan juga materi yang sangat menarik pada hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Nah, Ya, terima kasih. saya ingatkan kepada para peserta untuk silakan mengisi daftar hadir. Link yang sudah di-share di dalam kolom chat bisa segera diisi ya. Dan bagi para peserta yang membutuhkan sertifikat acara Koridor Ide, silakan menghubungi WhatsApp 0822 2962 6237. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kami sampaikan sekali lagi, video acara hari ini akan tayang di playlist YouTube Koridor Ide UWIKA dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info-info update mengenai UWIKA maupun Koridor Ide tentunya.
Kami juga berterima kasih banyak kepada Ibu Novalia dan Bapak Ari selaku narasumber pada hari ini yang sudah banyak sekali membagikan ilmu dan memberikan materi yang sangat luar biasa untuk menemani para sobat UIKA ini. Terima kasih banyak Bapak, terima Terima kasih kasih banyak Ibu. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, Waalaikumsalam Pak, Waalaikumsalam terima ya, kasih. warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Baik, selamat untuk Sobat malam. Wika tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di koridor ide batch berikutnya. Salam humanis, inovatif, dan kreatif.